Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan ya, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Sukakan hati Tuhan. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Samuel pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 16. Judul perikopnya Saul diurapi menjadi raja ya. Judulnya masih sama kayak kemarin. Katakan di ayat pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi kita tahu ya di perikop yang kemarin ya, masih dengan judul yang sama, Saul diurapi menjadi raja. Bagaimana Samuel bertemu dengan Saul ya. Jadi saat Saul ya kehilangan dikatakan di sini ya, keledai-keledai betinanya ya. Jadi ayah Saul kehilangan keledai-keledai betinanya, kemudian meminta Saul untuk memanggil salah satu bujangnya untuk diajak mencari keledai-keledai tersebut. Nah, bujang yang dipilih ini menemani Samuel ternyata tahu ya bahwa ada seorang nabi di daerah itu di mana mereka mencari ya. Bahwa nabi ini dikatakan nabi pelihat ya. Jadi kan ada beberapa kemampuannya berbeda-beda. Ada di sini Samuel adalah nabi pelihat ya. Jadi Tuhan berbicara langsung, memberikan penglihatan kepada Samuel ya. Jadi di perikop sebelumnya ini juga dikatakan bahwa Samuel sudah ditemui Tuhan ya, bahwa segala seruan orang Israel untuk meminta raja itu sudah disetujui oleh Allah Tuhan kita. Nah, kemudian saat itu Samuel juga sudah mempersiapkan ya jamuan untuk Saul ya. Saat itu Samuel belum bertemu. Nah, saat ketemu kemudian sama Samuel itu Saul diajak untuk makan, dan di sini dikatakan bahwa Samuel mengurapi Saul ya. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua anak laki-laki di dekat kubur Rakhi di daerah Benjamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu ya. Jadi di sini Samuel ternyata ada penglihatan dan disampaikan kepada Saul yang mengenai keledainya, mengenai ayahnya yang khawatir terhadap Saul ya. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbatin Tasbor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur ya. Jadi ada penglihatan lagi ya, bahwa Samuel meminta Saul untuk dikatakan ke pohon Tarbatin Tabor ya. Di situ akan ketemu beberapa orang ya yang membawa roti, 3 ekor anak kambing, 3 ketul roti, sebuyung anggur ya. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka ya. Jadi ini yang akan diterima itu juga dikatakan oleh Samuel kepada Saul ya. Sudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi ya. Jadi kemudian Samuel juga menceritakan untuk datang ya ke ini orang Filistin dan ketemu para nabi, dan saat bertemu dengan Saul, para nabi ini akan kepenuhan ya. Seperti yang terjadi kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias, Pastor Samson Dabas ya dari Nigeria, Pastor Yosef dari India ya, bahwa ketiga nabi ini, 3 orang pilihan Tuhan ini mereka juga kepenuhan ya. Jadi mereka mendengar apa yang dikatakan Tuhan mengenai saya ya.
Itu hal yang tidak bisa dibantah lagi ya di era ini ya. Dan suatu bukti nyata bahwa Tuhan kita hidup ya, amin. Itu puji Tuhan, benar-benar suatu hal yang perlu kita syukuri ya, bahwa kita tuh saksi mata di era ini ya, bahwa Tuhan Allah kita tuh benar-benar hidup. Amin ya. Kita akan lanjutkan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain ya. Jadi di sini dikatakan ya, saat bertemu dengan nabi-nabi itu ya, yang kepenuhan itu, Saul juga akan kepenuhan dan akan menjadi manusia lain ya. Jadi ingat, orang yang ada Roh Kudus ya, kepenuhan Allah akan menjadi manusia lain ya, yang tentunya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah ya. Amin ya. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau ya. Dikatakan di sini Allah menyertai engkau. Harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan ya. Jadi ini yang dikatakan Samuel kepada Saul ya, memberitahukan apa yang akan dialami Saul ya. Sehingga tentunya tujuannya juga agar Saul dikuatkan bahwa ini loh, Samuel itu bukan hanya cerita mengenai pelihat, tetapi benar-benar apa yang dilihat itu, yang dikatakan Tuhan kepada Samuel itu disampaikan kepada Saul ya. Dan tentu juga untuk menguatkan iman ya Saul terhadap Allah, bahwa memang Samuel memang benar-benar pelihat ya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut terjadi pada hari itu juga ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul terjadi ya. Ketika mereka sampai di Gebea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka ya. Jadi dikatakan Saul itu kepenuhan ya, seperti nabi-nabi yang Saul temui. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi saat orang-orang yang mengenal Saul, entah temannya, entah tetangganya ya, teman bapaknya, teman ibunya ya, siapapun yang mengenal Saul sampai heran, kenapa Saul kepenuhan Roh Tuhan seperti itu ya? Apakah sekarang Saul sudah menjadi nabi-nabi seperti itu ya? Jadi orang-orang bertanya, orang-orang yang mengenal Saul yang berkata anak Kisi itu kenapa? Jadi orang-orang jadi heran ya. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa apa Saul juga termasuk golongan nabi. Ya itu yang dikatakan ya. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia ya. Dan paman Saul berkata kepadanya dan kepada bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak terlihat maka kami pergi kepada Samuel. Jadi Saul menceritakan bahwa mencari keledai-keledai, dan ketika tidak ketemu Saul menceritakan bahwa dia menemui Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitakannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan, tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Jadi ketika ditanya, yang tanya ya keledai-keledai itu ya. Jadi yang dijawab Saul yang mengenai keledai-keledai itu sudah diketemukan ya, diberitahu tempatnya di mana oleh Samuel, tapi tidak diceritakan kepada saudaranya ya, bahwa ia dinubuatkan Allah melalui Samuel akan menjadi raja ya. Amin ya. Ini salah satu kisah ya di zaman Samuel. Kiranya kita semakin dikuatkan ya untuk mengerti isi hati Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Berikan kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau ya Tuhan, yang mau melakukan apapun ya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan bila kami menjadi pasangan suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Bila perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai anak cucu,
sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai keluarga Tuhan, bersama keluarga kami sebagai pasangan suami istri, bisa keluarga dan orang-orang di sekitar kami, Tuhan, kami bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang ketipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau berikan kami semuanya, Tuhan, pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, Tuhan. Dan berikan kami semua anak cucu yang daripada-Mu. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.